9. Mana indikator yang paling cocok? PP. Jadi kalau Anda literasi asam asetat atau asam oksalat dengan NaOH, itu indikator yang paling cocok adalah PP. Pakailah indikator PP supaya titik akhirnya jelas, kemudian titik akhirnya mendekati titik ekivalen. Makanya kenapa saya bilang tidak persis sama dengan titik ekivalen, ya. Kalau saya anggap aja misalnya asam asetat ya, asam asetat dengan NaOH. Kalau indikator PP dalam larutan asam tidak berwarna, dalam larutan basah itu berwarna merah muda, ya. Titik ekivalennya harusnya dia 7. Artinya Anda harus berhenti di 7. Kalau Anda lihat dari trayek pH, PP itu dia dari 8 sampai 10. Oke? 8 sampai 10. Kalau dia kita berhenti di 7, itu tidak berwarna. Kalau berhenti di 8, tidak berwarna juga. Berhenti di 10, itu baru mulai berwarna. Ya, sorry 9 di kalau sampai 9 ya, 9 ya. Kalau kan titik ekivalennya titik ekivalennya 9, titik ekivalennya 9 ya kalau asam asetat dengan NaOH ya, asam asetat dengan NaOH 9. Kalau pH-nya 8 itu tidak berwarna. Kalau pH-nya 9 berwarna nggak dia? Berwarna nggak? Berwarna. Helmi berwarna nggak dia kalau pH-nya 9? Berwarna, tapi tipis, Bu. Berwarna atau tidak? Itu aja. Nggak ada tapi-tapi. Berwarna atau tidak? Berwarna. Berwarna. Dia berwarna itu munculnya selesai pada pH berapa? Merah muda ini munculnya pada pH berapa? pH 10. Ya, 10. Kalau di 10 baru merah muda. Kalau pH-nya 8 berwarna nggak? Enggak. Tidak. pH-nya 9? Tidak. pH-nya 9,6? Belum. Enggak. Pas pH 10 baru dia berwarna. Artinya Anda titrasi dari tidak berwarna menjadi merah muda, baru merah muda ya. Warna merah muda Anda itu sebenarnya Anda sudah melewati titik ekivalen. Titik ekivalennya 9, tapi Anda berhenti 10. Tapi kita nggak bisa berhenti di 9. Nanti nggak bisa ya? Kita nggak bisa berhenti di 9 karena 9 juga belum berwarna. Makanya Anda berhenti di saat dia berwarna merah muda. Makanya dibilang merah muda seulas. Seulas aja. Udah berhenti. Karena seulas itu pun itu pH-nya udah 10. Harusnya Anda berhenti di tepat pH 9. Tapi makanya saya bilang titik ekivalen tidak bisa persis sama dengan titik akhir. Hanya mendekati pH 10. Begitu pH-nya 10, warnanya merah muda, Anda berhenti titrasi. Makanya titrasinya tidak boleh Anda lanjutkan sampai warna merah mudanya sampai tua gitu loh, sampai warnanya agak-agak ungu gitu. Itu artinya pH Anda udah jauh ke sini, bisa 11, 12, 13, mungkin 14. Karena warna merah muda pun sebenarnya itu sudah melebihi. Makanya stop merah muda, udah. Malah kalau ngecol, itu merahnya udah tua itu. Nggak boleh. Makanya nggak boleh. Begitu dia berubah, sebenarnya itu sudah melewati. Oke, saya ambil yang asam kuat basa kuat tadi ya. Asam kuat basa kuat pH-nya 7. Ya kan? 7. 7 itu dia sepertinya agak hijau, tapi nggak persis. Jadi Anda berhenti di biru. Anda berhenti di biru, sebenarnya dia udah 7,6. Jadi nggak persis pas, pasti ada kelebihannya. Jadi makanya begitu dia berubah jadi biru, udah stop titrasinya. Jangan ditambahkan lagi. Kalau Anda tambahkan lagi, dia akan tetap biru, tapi dia akan tua birunya. Ini Anda tambahkan lagi, dia warna merah muda, tapi merah mudanya. Makanya indikator itu hanya sebagai penunjuk saja. Pokoknya begitu dia udah berubah warnanya, udah stop di sana. Jangan ditambahkan sampai warnanya menjadi semakin pekat atau semakin jadi semakin jelas. Nggak perlu. Pokoknya udah muncul warna pink, misalnya 11 lah gitu ya, misalnya pink 11. Pokoknya udah muncul warna merah muda, udah stop. Itu pun sebenarnya udah melewati. Pokoknya nggak boleh sampai pinknya agak, ya biar agak cantik lah, ditambahin aja gitu kan. Biar kelihatan merona, pinknya nggak bisa, karena itu jauh.
Jadi kalau pinknya kayak kerudung saya itu Anda udah melewati titik ekivalen itu jauh tuh. Jadi udah mulai sekolah ya makanya saya bilang hanya mendekati. Makanya tas itu nggak boleh tambahin lagi sampai dia warnanya lebih cerah lagi, nggak bisa. Jauh semakin semakin besar kesalahan titasinya ya. Jadi berarti di sini yang paling cocok asam sekat itu adalah pakai ini juga. Oke, ini pakai PP. Sekarang kita pakai indikator yang lain. Jadi pertanyaan kemarin ya. Kalau hanya mengamati perubahan warna, dia bisa berubah warnanya. Anda lihatlah trayek indikator itu, apakah dia memotong daerah yang curam. Ini daerah yang curamnya di sini. Ini yang curamnya di sini. Sekarang SM itu dari 3 sampai 4. Saya tarik garis ke sini. Dia tidak memotong daerah yang curam, dia memotong daerah yang lengkung. Kalau ini di sini. Ini SM. Kalau MM itu dari 5 sampai 6, saya tarik garis, dia belum memotong daerah yang curam. Ini M. Kalau BB ini artinya BTB ya, belum tumbuh bulu. Mungkin ini dari buku ada yang disingkat. Kalau BTB dari 6 sampai 5 sampai dari 6 sampai 7,6 ya, BTB. Belum, masih ada yang lengkung sini, jadi belum memotong daerah yang curam. Yang benar sudah memotong adalah PP. Artinya di sini hanya PP satu-satunya yang bisa. Kalau SM sama sekali tidak bisa. Sama sekali tidak bisa. Anda mengamati warnanya saja, titik akhirnya saja itu tidak jelas. Susah. Itu akan baut aja warnanya antara merah dengan kuning, oranye kayak baut, jadi nggak tajam titik akhirnya. Nggak bisa, berarti nggak bisa ini digunakan. Beda dengan yang ini. Kalau ini mah bisa, warna titik akhirnya jelas, ini bisa semua ini. Tapi bisa ya, tapi nggak bagus ya. Tapi warnanya jelas. Kalau ini warnanya nggak jelas. Dan nggak jelas ya udah nggak usah dipakai ya. Oke, sekarang MM nggak akan jelas juga, titik akhir MM-nya nggak akan jelas. Dari merah ke kuningnya, dari kuning ke merahnya nggak akan jelas. BCB sedikit jelasnya ya, jadi mungkin antara hijaunya ya hijau atau biru, tapi ini karena lengkung jadi nggak. Yang jelas itu adalah PP. PP yang paling jelas pengamatan titik akhirnya, dan dia yang paling cocok. Oke, namanya memilih ini kan. Ya, jadi titrasi ini titik ekivalennya 9 ya. SM tidak boleh digunakan. Kenapa tidak boleh? Trayeknya jauh, 3 sampai 4. Di 4 Anda berhenti, sementara titik ekivalen harus Anda capai di 9. Warnanya juga nggak jelas. Oke. MM juga tidak boleh digunakan. Ya. Kalau BTB itu kurang baik ya, jadi nggak terlalu jelas juga, tapi sebenarnya masih lumayan bagus lah. Dia dari 6 sampai 7 ya. Karena tidak semua trayeknya memotong bagian yang curam dari pH, tidak mencakup titik. Ini trayeknya ada trayeknya mencakup titik ekivalen. Inilah yang paling bagus. Kalau trayeknya sudah mencakup titik ekivalen, pasti dia di daerah yang curam. Inilah cara memilih indikator ya. Paham ya? Yang ketiga, basa kuat oleh asam kuat. Jadi kebalikan yang tadi. Sekarang yang dibuatnya adalah HCl. Situasinya asimetrik. Pola pulsanya sama, cuma dia turun ke bawah. Titik ekivalennya 7, sama ya, 7 ya. Berarti yang paling cocok adalah BTB. Yang lainnya boleh hanya sebagai petunjuk titik akhir secara kualitatif. Warna titik akhirnya jelas, karena semuanya memotong. Tetapi tidak disarankan, ya, karena titik akhirnya tidak mencakup titik ekivalen. Ini sama polanya dengan yang pertama. SM itu jauh, bisa Anda amati dengan jelas. Ya, warnanya kalau masih daerah yang cerah, artinya warna merah. Jadi jauh dari titik ekivalen. Kalau MM masih bagian yang curam, tapi dia kalau BTB, nah BTB yang paling cocok. Mencakup titik ekivalen dan daerah yang curam. Kalau PP sudah melewati titik ekivalen. Ya, sekarang coba Anda basa lemah oleh asam kuat.
Coba Anda jadi mana indikator yang paling cocok? Atau yang cocok? Bisa coba dikasih deskripsi kalau tentang titrasi basa lemah berarti NH4OH saya titrasi dengan HCl. interpretasikan.